Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan sedikit memberikan cerita motivasi ya, atau juga cerita misteri tentang penyamaran seorang wali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Ini kisah yang akan aku ceritakan kepada kalian semua sebagai motivasi hidup dan terus berjuang untuk kebahagiaan dunia akhirat. Karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti ada balasannya. Namaku Maulana. Aku sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Pekerjaanku hanyalah seorang karyawan pabrik dengan gaji yang kurasa cukup untuk menghidupi keluargaku. Sedangkan istriku sendiri berjualan sembako. Tidak banyak sih omsetnya. Setiap pagi ada seorang pemulung yang selalu meminta makan kepadaku. Dan aku sudah hafal sekali. Sebelum aku berangkat kerja, dia selalu ke rumahku untuk meminta makan. Dia sangat tua sekali dan berjalan saja kelihatannya susah. Aku dan istriku berunding untuk mengajak pemulung tua itu agar hidup bersama di rumah. Toh di samping juga ada kamar kosong yang tidak dipakai. Tapi nenek pemulung itu menolaknya. Katanya dia sudah ada tempat tinggal. Tak henti kami membujuknya agar mau tinggal. Kami sangat khawatir dengan keadaannya. Bahkan dia tidak mau ketika aku kasih uang. Dia hanya meminta makanan saja untuk sarapan pagi. Yang aku herankan, nenek itu tidak pernah kelihatan mencari sampah. Namun, hanya waktu pagi saja dia ke rumahku. Sudah 3 tahun ini, nenek itu selalu ke rumahku. Awalnya sih, istriku rada jijik melihatnya. Namun, aku meyakinkannya bahwa nenek itu hidup sebatang kara di sini. Dan dia butuh pertolongan. Dia juga jarang dan hampir tak pernah berbicara. Setelah makan, nenek itu pun langsung pergi mencari sampah. Sampai suatu ketika, cobaan pun datang. Aku di PHK dari pabrik karena difitnah oleh rekan kerjaku sendiri. Istriku sangat kaget sekali. Untung saja masih ada pemasukan dari toko sembako istriku. Aku pun mulai mencari lagi pekerjaan. Berbulan-bulan tidak ada panggilan. Padahal aku sudah melamar di banyak perusahaan. Cobaan tidak berhenti begitu saja. Rumahku kerampokan dan semua tabungan juga uang di rumahku habis tak tersisa. Saat itu aku pergi ke rumah orang tuaku bersama anak istri. Sedangkan di rumah dalam keadaan kosong, aku dan istriku sangat sedih sekali. Sedangkan sembako di toko sudah menipis stoknya dan harus belanja lagi. Sedangkan semua uang sudah dicuri. Akhirnya aku pun berhutang di bank dengan bunga yang lumayan besar. Aku sudah tidak punya pilihan lagi. Sertifikat rumah aku buat jaminan. Belum berhenti di situ, anakku yang nomor 2 juga mengalami sakit dan harus dibawa ke rumah sakit karena dokter sudah tidak bisa mengatasinya. Uang yang tersisa tinggal sedikit, dan akhirnya ku jual motorku. Pikirku masih ada motor istri. Setelah menjual motor, aku pun pulang ke rumah. Namun istriku masih ada di rumah sakit. Sedangkan anakku yang pertama ku titipkan ke saudara. Tiba-tiba nenek pemulung itu datang untuk meminta makan. Tapi di rumah tidak ada makanan karena istriku sedang di rumah sakit. Akhirnya aku pun menyuruh nenek itu menunggu sebentar dan tinggal untuk membeli makanan. Setelah selesai makan, nenek itu meminta tolong kepadaku untuk memberinya uang untuk ongkos pulang ke kampungnya
ada juga untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Aku pun berpikir panjang dan akhirnya aku relakan uangku. Pikirku, aku masih ada uang, ya walaupun cuma sedikit. Setelah semua cobaan itu berlalu, perlahan aku dan istriku memulai lagi usaha sembako yang sempat macet karena tidak ada biaya. Pagi-pagi sekali, saat aku akan membuka toko, tiba-tiba nenek pemulung itu sudah ada di depan pintu. Namun kali ini dia datang bukan untuk meminta makan, tapi dia mengucapkan terima kasih selama ini telah membantunya. Dia pun memelukku, juga istriku, sambil diusapnya kepala kami berdua sambil berdoa, "Kalian semua orang baik. Semoga rezeki kalian selalu melimpah dan teruslah berbuat baik." Kemudian nenek itu pun pamit pergi. Besok paginya nenek itu sudah tidak ke rumahku lagi, dan selalu kutunggu sampai seminggu tidak kunjung datang ke rumahku. Sebulan kemudian aku pun mendapat panggilan kerja dari perusahaan yang cukup bonafit dan mendapat posisi sebagai officer karena pengalamanku. Usaha istriku juga semakin hari semakin ramai, dan akhirnya istriku mengajak saudara-saudaraku untuk bekerja di toko sembakonya. Semua utangku juga perlahan sudah kulunasi semua, dan alhamdulillah kini usaha istriku semakin berkembang pesat. Dan setelah beberapa bulan, nenek itu datang kembali kepadaku, tapi dia tidak meminta makan, tapi dia hanya menanyakan kabar keluargaku. Aku dan istriku berbincang-bincang lama sekali, tapi anehnya nenek itu tidak pernah mau memberitahukan di mana rumahnya. Setelah cukup lama berbincang-bincang, nenek itu pun pamit pergi. Kali ini sengaja aku mengikutinya, dan aku ingin sekali tahu di mana rumah nenek itu. Tetapi kemudian dia menghilang begitu saja dari pandanganku. Kemudian kuputuskan kembali ke rumah. Saat tidur, tiba-tiba nenek itu muncul di mimpiku sambil berpesan agar jangan lupa untuk bersedekah dan membantu orang yang tidak mampu. Aku pun kaget sekali dan sontak terbangun sambil bertanya-tanya, apakah nenek itu wali yang menyamar? Maka dari itu, apapun cobaan yang kita alami, jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan. Mungkin itu adalah jalan dari Tuhan untuk menguji hamba-Nya. Tetapi intinya, kita harus selalu bersabar dan bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang dari Tuhan. Amin. Oke, tamatlah ceritanya. Pesan dari cerita yang dapat kita petik adalah teruslah berbuat baik walaupun kita sedang mendapat cobaan dari Tuhan. Karena apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik. Sama saja dengan perbuatan baik. Apabila kita berbuat baik kepada sesama manusia, pasti akan mendapat balasannya. Jika kita berbuat buruk, maka pasti akan dapat perbuatan buruk juga. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya untuk selalu mendukung channel ini supaya lebih maju ke depannya dan dapat menghadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.